Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Indeks Bawaslu. Berjumpa lagi dengan saya Nur Rahmadina Siregar dalam acara Indeks Informasi seputar Demokrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini, pada episode kali ini kita akan membahas tentang peran kampus kawal demokrasi. Telah hadir bersama kita di samping saya ini narasumber kita Bapak Novianto Eko Wibowo MAP. Beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dia juga pelaksana ketua Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat terus. Oke. Lagi ini Pak, aktivitas COVID sedang meningkat, jadi kita harus Oke, kita terima kasih juga Pak sudah difasilitasi boleh berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini atau bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar yang nonton kita pada hari ini, Pak. Terima kasih ya untuk Bapak untuk kesediaannya pada hari ini. Sobat Indeks, hari ini kita membahas tentang peran kampus mengawal demokrasi di Indonesia. Nah, seperti kita tahu bahwa Bawaslu itu sendiri memandang bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting di dalam proses pemilu, khususnya peran kampus nih dalam menyongsong pemilu serentak nantinya pada tahun 2024. Sebelum dilanjut, mungkin kita ketahui dulu Pak, seperti apa sih peran kampus itu sendiri dalam demokrasi di Indonesia? Baik, jadi begini, peran kampus itu bisa dibilang sebenarnya dia sangat vital, karena di dalam kampus itu terdapat generasi muda, teman-teman yang memang sedang punya semangat yang tinggi, idealisme yang tinggi, giroh yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Dan kemudian teman-teman mahasiswa ini merupakan orang-orang yang kemudian secara praktis ya dalam waktu yang singkat setelah mereka menyelesaikan studi, mereka akan langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat kan seperti itu. Nah, sehingga banyak hal sebenarnya yang memang membuat kampus itu menjadi salah satu sentral yang paling strategis ketika kita berbicara masalah demokrasi itu sendiri. Karena kita memang nggak bisa lepas juga bahwa mahasiswa ini kan mereka jumlahnya juga tidak sedikit. Ada banyak sekali kampus di Indonesia termasuk juga di Kalimantan Tengah. Dan disitulah juga tempat lahirnya nanti para pemilih pemula, ya kan? Orang-orang yang kemudian juga nanti memiliki hak suara untuk memilih. Dan kemudian mereka juga adalah orang-orang yang mungkin nanti juga akan merubah jalannya budaya dan juga kebiasaan demokrasi dalam suatu negara. Nah, jadi tergantung bagaimana kemudian kita, ya baik dari akademisi kampus, pihak kampus, kemudian seluruh elemen negara yang kemudian memiliki kepentingan dalam mewujudkan demokrasi yang baik di negara ini untuk mengisi teman-teman mahasiswa itu. Nah, jadi kalau kita bisa ngisi mereka dengan cara-cara yang baik ya, dengan perspektif tentang politik yang sehat seperti apa, maka insya Allah akan lahir juga generasi-generasi yang kemudian nanti terjun ke masyarakat itu mereka memang benar-benar paham bahwa politik dan demokrasi itu merupakan suatu kebutuhan yang benar-benar primer bagi suatu negara itu. Karena jujur saja kalau kita bicara masalah demokrasi hari ini, kita bicara masalah politik hari ini di tengah-tengah teman-teman mahasiswa, perspektif mereka, paradigma mereka terhadap itu sangat buruk sekali. Sehingga memang ini ada salah satu ibaratnya sumber mata air nih kampus kan gitu untuk menjadi satu oase ya di tengah dahaga politik yang begitu luar biasa kan di Indonesia hari ini. Nah, kalau kita bisa manfaatkan potensi yang paling besar ini gitu loh, maka ini adalah salah satu momentum juga yang kemudian bisa menjadikan demokrasi itu menjadi lebih baik di kemudian hari. Jadi tergantung bagaimana kemudian kami di kampus dan juga teman-teman Bawaslu, penyelenggara yang lain, KPU dan sebagainya
bisa kemudian sama-sama memberikan energi positif lah bagi kawan-kawan mahasiswa ya. Termasuk di kampus itu banyak akademisi, ada dosen-dosen muda yang mungkin nanti bisa dilibatkan dalam berbagai macam hal dalam kepemiluan, mungkin tenaga ad hoc gitu kan, pengawas partisipatif gitu kan, dan juga yang pasti mereka adalah salah satu sumber kekuatan besar ya kan, people power itu. Apalagi hari ini jumlah pemilih pemula, jumlah pemilih dari kaum milenial itu, generasi Z itu kan jumlahnya cukup besar, dan rata-rata memang mereka itu ada di kampus. Tadi Bapak sudah bilang bahwa sebenarnya masyarakat khususnya itu memang masih sangat kurang ya kepeduliannya terhadap pemilu gitu. Makanya dimulai dari mahasiswa nih, dari kampus merupakan wadahnya kayak gitu. Tapi dari kampus sendiri Pak, ada trik khusus nggak sih, trigger-trigger apa yang bisa diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa supaya mereka ini berpartisipasi secara penuh gitu. Jangan sampai nanti pas saat pemilu mereka hanya nyoblos aja, bahkan ngapain sih nyoblos, saya nggak punya dukungan juga kayak gitu. Nah, gimana nih kampus supaya men-trigger mereka? Jadi sebenarnya ketika kita bicara masalah partisipasi, mungkin kita selalu agak terlena juga dengan angka partisipasi yang tinggi gitu kan. Tapi sebenarnya kesadaran terhadap partisipasi itu juga masih dipertanyakan kan seperti itu. Artinya kalau kita bicara angka partisipasi bisa dilihat dari berapa banyaknya kemudian orang ikut dalam proses pemilihan, dari angka TPS, ya, surat suara sah dan lain sebagainya. Nah, tapi di balik itu sebenarnya ada sesuatu yang juga kita harus bisa lihat. Sebenarnya mereka datang ke sana itu apakah benar-benar karena kesadaran mereka merasa penting bahwa suara mereka itu memang benar-benar diperlukan, dibutuhkan, ya kan, untuk memperbaiki kondisi daerah, kondisi negara hari ini, gitu kan. Nah, itu yang perlu juga sebenarnya kita cari tahu gitu loh. Dan itu yang perlu kita luruskan juga, bahwa sebenarnya partisipasi teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat itu bukan hanya sekedar datang ke TPS. Makanya kami di kampus ada beberapa hal yang biasanya kami lakukan kepada teman-teman mahasiswa. Bisa melalui mata kuliah dan sebagainya, kita selalu sampaikan bahwa kepentingan pemilu misalnya, kepentingan demokrasi itu bukan hanya kepentingan sesaat, tapi jangka panjang. Artinya apapun yang kawan-kawan putuskan hari ini misalnya gitu kan, itu berdampak bahkan 5 tahun ke depan. Bahkan efek yang ditimbulkan dari kepemimpinan 5 tahun ke depan itu bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Karena siapapun yang hari ini terpilih, dia berhak membuat suatu kebijakan, ya kan, dia buat suatu keputusan, dan keputusan itu tentunya efeknya juga jangka panjang gitu loh. Yang merasakannya nanti bukan hanya kita, tetapi generasi-generasi selanjutnya kan seperti itu. Sehingga kita mencoba untuk membangun kedewasaan teman-teman mahasiswa nih terlebih dahulu, bahwa kepentingan pemilihan umum, pemilu, demokrasi dan lain sebagainya itu bukan hanya kepentingan saat seperti itu. Nah, kemudian juga tadi kalau ditanyakan masalah trigger apa nih yang dilakukan kampus, kami sekarang sedang semangatnya membangun kerjasama dengan teman-teman di penyelenggara pemilu, karena kita juga punya target nih di 2024 gitu kan, di pemilu serentak itu. Target kami di kampus apa? Nah, target kami ingin benar-benar memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa itu supaya mereka benar-benar bisa menikmati nih pesta demokrasi yang besar ini gitu loh. Sehingga mereka itu bukan hanya sekedar menjadi penonton, tapi mereka bisa terlibat dalam berbagai macam hal, terlibat langsung. Entah nanti mereka itu terlibat sebagai tenaga ad hoc gitu kan, ataukah nanti teman-teman mahasiswa itu bisa jadi tim pemantau independen, ya, ataupun tenaga-tenaga lainnya yang nantinya dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Sehingga mereka selain dapat secara teoritis mendapatkan ilmu, ya bahasanya seperti itu di dalam kampus, tapi secara praktis mereka memang bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar berharga dalam ajang pemilu itu. Nah, makanya kita sedang bangun komitmen, kita bangun kerjasama dengan teman-teman penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi sampai di kabupaten, masuk Bawaslu, KPU. Nah, ini adalah semangat kita untuk supaya teman-teman mahasiswa ini memang benar-benar paham nih bahwa ini adalah momen yang penting gitu loh, bukan hanya sekedar
Ya kita jujur saja Mbak, di kalangan mahasiswa itu kan masih banyak juga yang guyon-guyon bahasanya. Ya kita datang memilih, tapi kalau nggak ada unsur penggeraknya kan repot, kan gitu. Nah unsur penggeraknya ini kan kita sama-sama tahu kan seperti itu. Nah, tetapi kan kita sampaikan bahwa itu tidak menjadikan jaminan. Gitu. Nah tetap walaupun banyak pihak yang kemudian menyangkal ya bahwa sekuat apapun kita menyampaikan bahwa money politik itu sesuatu yang buruk, tetapi penerimaan masyarakat hari ini terhadap money politik itu ya memang lebih kuat daripada semangat kita untuk menyampaikan. Tapi kami bilang dengan teman-teman bahwa ya tidak ada salahnya. Memang selama kita berada di garis ini gitu kan, di akademisi maka dan aturan masih seperti itu, maka kita harus menyuarakan itu. Itu yang coba kami lakukan. Makanya juga ke depan Pak Dekan juga sedang buat program. Kita pengen buat semacam sekolah politik untuk teman-teman mahasiswa untuk mengisi pengalaman teman-teman baik itu yang di BEM maupun seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Politik ataupun nanti yang di universitas. Kita pengen bentuk sekolah politik yang nanti kerjasama dengan partai politik, kerjasama dengan teman-teman di DPR, baik itu DPRD provinsi maupun di DPRD tingkat kabupaten kota, kemudian juga teman-teman penyelenggara pemilu, ya, supaya nanti bisa ikut sama-sama mengisi di dalam sekolah politik itu, memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa, sharing dan lain sebagainya dalam rangka memang memperkuat pemahaman teman-teman mahasiswa itu terhadap demokrasi itu sendiri. Itu yang sedang kami coba lakukan. Oke, artinya memang peran dari mahasiswa ini sendiri sangat penting sekali ya Pak dalam proses pemilu ini. Hanya adik-adik mahasiswa jangan lupa nanti kita sama-sama sukseskan pemilu 2024 nanti. Oke, ini setelah pemilu nih Pak, masih kaitannya dengan demokrasi. Setelah terpilihnya baik itu legislatif atau presiden gitu seperti itu. Nah, pasti nih yang kita ingin capai itu pasti adalah visi misi mereka itu terwujud atau enggak gitu. Nah, ini kaitannya dengan peran-peran dari mahasiswa nih. Ketika visi misinya mereka ini tidak tercapai, mereka akan melakukan demonstrasi itu. Nah, bagaimana nih kampus melihat mahasiswa yang kerap nih melakukan demonstrasi untuk menagih janji-janji para politikus? Seperti apa Pak? Kalau demonstrasi, saya itu kan kita memang lihat dari mahasiswa kan. Jadi mahasiswa tanpa loka itu seperti mahasiswa tanpa cerita gitu. Jadi kalau mahasiswa itu tidak pernah demo, ya rasanya bukan seperti mahasiswa gitu. Karena memang tugas mahasiswa itu salah satunya adalah dia sebagai agent of control daripada segala macam kebijakan, ya, keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kan kita tahu dulu reformasi juga kekuatan besar di balik itu semua adalah mahasiswa. Nah, tetapi yang perlu kita tekankan juga kepada adik-adik mahasiswa, ya, kami selalu sampaikan ke teman-teman mahasiswa, ya, baik itu di kelas maupun di berbagai macam kesempatan, demonstrasi itu adalah jalan terakhir. Artinya bukan setiap masalah itu harus pertama kali demonstrasi, ya, apalagi kemudian baru mulai saja sudah pakai kekerasan fisik kan seperti itu, yang kemudian lempar batu, ya kan, kemudian merusak fasilitas sarana umum. Nah itu kan tidak bijak juga gitu loh. Bukankah sesuatu yang bijaksana itu menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah yang lain kan? Nah kalau kemudian demonstrasi itu pada akhirnya hanya berujung kepada satu tindakan yang represif gitu kan, tindakan yang kemudian merugikan pihak lain, perusakan berbagai macam sarana prasarana negara ataupun fasilitas publik, ini kan sangat disayangkan. Jadi demonstrasi silahkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang santun. Ya, demonstrasi silahkan, tetapi dengan cara-cara yang tetap elegan. Kan ada aturannya, ada SOP-nya, ada izinnya. Ya. Tapi dimulai dulu dari pendekatan-pendekatan yang baik, gitu kan. Kita bisa audiensi terlebih dahulu, ya kan, terhadap pemerintah daerah maupun di legislatif, ya kan. Atau kita kemudian juga datangin nih partai politiknya untuk nagih janjinya, gitu kan. Jangan tiba-tiba langsung ke gedung DPR-nya aja gitu kan, atau demo di depan kantor kepala daerahnya gitu kan.
bukankah yang mengusung juga adalah partai politiknya begitu kan? Penyusunan visi misi dan sebagainya juga melibatkan mereka. Nah, tetapi justru sekretariat partai politik itu jarang juga didatengin gitu loh. Padahal salah satu tempat untuk menagih janji dan juga menyampaikan aspirasi itu di sana. Tapi boleh dulu dengan cara-cara yang baik, bersurat misalnya, itu kan kalau surat juga tidak ada respon, baru kemudian ya jalan terakhir lah demonstrasi. Tapi tetap demonstrasi itu sesuatu yang memang bagaimanapun caranya adalah harus bisa mengendalikan emosi lah, karena juga jangan sampai juga teman-teman mahasiswa ini justru dimanfaatkan gitu, karena memang jujur saja bahwa kita tidak bisa juga bilang bahwa sepenuhnya demonstrasi itu tanpa unsur penggerak. Nah, tetapi kita juga tetap lihat siapa nih yang menggerakkan dan apa yang membuat teman-teman itu bergerak ke lapangan. Kalau misalkan pergerakan ini didasarkan pada pemahaman dan memang substansinya jelas, silakan. Tapi kalau kemudian ini adalah satu gerakan yang ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu, kita sebagai mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga harus paham bahwa ini nggak usah nih diikutin kan begitu. Karena kita juga pernah, jujur saja Mbak, ada mahasiswa izin, Pak kami mau izin, mau kemana? Ikut demo katanya begitu. Demo, oh Bapak nggak tahu ini ada demo ini. Tidak, masalahnya yang mau kamu suarakan apa? Waktu itu lagi ramai bahas tentang Omnibus Law. Omnibus Law itu apa gitu? Apa yang mau kamu suarakan? Tidak tahu gitu loh. Ini kan lucu. Silahkan, tapi tetap jangan kemudian hanya ikut rame-ramenya aja gitu loh. Tapi substansinya harus jelas. Sehingga apa yang kemudian disuarakan itu tidak mubazir lah di lapangan gitu kan. Buang-buang tenaga, energi dan sebagainya. Jadi karena memang negara kita adalah negara demokrasi yang juga menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, silahkan ada demonstrasi, tetapi itu adalah jalan terakhir ketika apa yang kemudian menjadi keberatan kita terhadap keputusan pemerintah yang dianggap berseberangan dengan kepentingan rakyat, gitu kan, itu kemudian tidak bisa direspon atau mendapatkan feedback yang baik dari pemerintah. Tapi tetap dengan konteks bahwa demonstrasi dengan cara-cara yang memang diperkenankan, karena ada aturannya kok, gitu kan. Kita dari awal kan juga harus bersurat, gitu kan. Ada penunjukan koordinator lapangan, oratornya siapa, substansinya bagaimana dan seperti apa. Nah, tetapi juga ini penting juga sebenarnya untuk teman-teman yang sekarang menjadi tujuan atau objek atau subjek daripada demonstrasi. Kalau ada teman-teman yang kemudian datang menyampaikan aspirasi bersurat, itu mohon juga direspon. Karena kadang-kadang emosi itu karena tidak direspon. Jadi ya pemerintah yang sekarang sedang duduk misalnya, mau di legislatif atau di pemerintah daerah, ya adik-adik mahasiswa yang datang ini mau direspon dengan baik. Sebenarnya kalau kedatangan itu direspon dengan baik, mereka mendapatkan apa yang mereka mau, insya Allah hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kemudian di awal sudah dibenturkan dengan aparat penegak hukum misalnya, nah ini kadang menjadi sesuatu yang blunder gitu. Karena tujuan awalnya kan pasti juga demonstrasi itu adalah audiensi juga di lapangan. Kalau itu semua terpenuhi, kami yakin tidak ada hal-hal negatif yang terjadi di belakang. Tapi juga pengamanan juga perlu, karena provokator di mana-mana ada, itu juga yang perlu kita hindari. Berarti dalam proses ini sendiri masih ada catatan yang baik pada mahasiswanya sendiri, itu memang harus memulainya dengan cara yang baik. Ya, demonstrasi adalah terakhir. Begitu juga dengan pemerintahnya, ada catatan juga bahwa respon dong kalau ada aspirasi, tolong direspon kayak gitu. Oke, kita kembali nih ke pembahasan kita terkait demokrasi. Sebenarnya bagaimana nih Pak perjalanan demokrasi di Indonesia? Baik itu pilkada, atau pemilu, ke belakang maupun ke depannya nanti. Seperti apa demokrasi kita di Indonesia? Kalau kita melihat sejarah demokrasi kita dari masa ke masa, maka sebenarnya demokrasi di Indonesia itu bahkan berkali-kali mendapatkan apresiasi dari berbagai negara. Bahkan
kita dianggap sebagai negara yang mampu menyelenggarakan sistem demokrasi yang cukup baik gitu. Tingkat partisipasi yang tinggi gitu kan, maka tingkat partisipasi kita mengalahkan negara-negara yang memang dianggap sebenarnya negara itu negara demokrasi kan, seperti itu. Karena partisipasi kita tinggi, sistem penyelenggaraan pemilu kita juga semakin baik dari tahun ke tahun. Kan tantangan dalam penyelenggaraan pilkada serentak pada waktu yang lalu, walaupun sempat ya ada sedikit fenomena gitu kan, banyak korban juga tenaga ad hoc yang kemudian berjatuhan pada waktu itu, entah karena kelelahan fisik dan lain sebagainya atau faktor lain dan sebagainya. Nah, tetapi sampai saat ini menunjukkan bahwa kita adalah negara yang cukup konsisten dan cukup baik untuk menyelenggarakan proses kepemiluan itu. Dari kita punya penyelenggaranya seperti teman-teman di KPU sampai kemudian lembaga yang mengawasi jalannya proses pemilihan itu, dan kemudian ada DKPP yang juga ikut mengontrol lembaga penyelenggara itu sendiri kan, seperti itu. Nah, sehingga dari adanya sistem yang dari pemilu ya sampai ke pemilu serentak ini menunjukkan sebenarnya kita itu sedang semangat-semangatnya melakukan perbaikan terhadap sistem kepemiluan kita. Nah, hanya saja memang dengan agenda yang begitu besar nih ke depannya dengan pemilu serentak ini, maka tentunya perlu persiapan yang benar-benar matang. Kita perlu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu yang mungkin hanya 1 hari gitu kan, tetapi ini kan menyita waktu dan tenaga berhari-hari bagi teman-teman penyelenggara. Kalau bagi masyarakat sebenarnya mereka hanya perlu meluangkan waktunya sehari saja. Kemudian mereka mungkin hanya perlu mencermati bagaimana kemudian visi misi yang ditawarkan oleh masing-masing calon partai politik, ya kan. Tetapi bagi teman-teman penyelenggara ini kan sesuatu yang berat. Maka tahapan juga mungkin sudah akan dimulai dalam tahun-tahun ini kan. Sudah mulai tahapan memerlukan waktu yang cukup panjang, tenaga yang ekstra dan sebagainya. Nah, ini juga yang perlu dipikirkan supaya kedepannya dibangun suatu sistem yang memang benar-benar memberikan keleluasaan kepada teman-teman penyelenggara itu ya, supaya kemudian proses pemilu itu bisa berjalan lebih baik lagi. Walaupun kita juga kadang-kadang berpikir bahwa apakah sistem pemilu ini nanti akan seterusnya ada kan, seperti itu. Karena juga karena perubahan sistem aturan dan lain sebagainya yang terus berubah dan sebagainya, tapi kita berharap bahwa sistem yang ada ini menjadi lebih baik ke depannya. Dari pihak kampus sendiri Pak dalam mengawal demokrasi itu sendiri, ada tantangan-tantangan tersendiri tidak? Banyak tantangan kami Mbak, banyak banget sebenarnya. Karena di satu sisi kampus ini kan juga kita punya semacam bahwa kita sadar bahwa kita punya kewajiban untuk ikut mensukseskan jalannya pemilu itu sendiri. Dan tidak bisa dipungkiri juga sebenarnya kampus ini punya massa. Kampus ini punya massa dan dia basis massa juga. Bayangkan kampus itu semakin besar, maka dia punya massa yang semakin besar. Baik itu dari jumlah mahasiswanya ataupun di jaring alumninya. Itu massa yang luar biasa, punya potensi. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah tidak sedikit kemudian para calon itu yang berusaha untuk mendekat. Nah, ini yang juga menjadi satu suatu tantangan dan godaan juga bagi teman-teman di kampus. Apalagi unsur pimpinan misalnya. Unsur pimpinan ini kalau mau bicara A, B, C, D, ya mungkin teman-teman masih sedikit banyak pasti ada yang ikut nih gitu kan. Karena yang bicara bukan hanya sekedar pemimpin dari aspek struktural, tapi yang bicara nih mereka adalah orang-orang yang memiliki analisis yang kuat gitu kan. Mereka adalah kaum terdidik dan terpelajar gitu kan. Kampus itu kan tempat-tempat orang yang memang ya katanya gitu kan, tempat kaum terdidik dan terpelajar. Jadi apapun yang mereka katakan insya Allah mungkin banyak benarnya gitu kan bagi orang awam seperti itu ya.
itu yang kemudian juga membuat menjadi magnet dan daya tarik tersendiri sebenarnya bagi beberapa pasangan calon gitu. Dan tidak sedikit memang yang kemudian juga ada yang berusaha untuk mendekat, dan kita selalu hati-hati. Bahkan untuk sekedar menyelenggarakan seminar, kuliah umum, kita mengundang tokoh, itu pun juga harus kita hati-hati nih, jangan sampai nanti ada yang menggiring bahwa kampus ini berada di satu sisi. Nah itu yang kita hindari juga. Kami selalu berusaha untuk bahwa kita terlibat dalam setiap proses demokrasi dan juga pemilu, tapi keterlibatan kami itu tidak kepada salah satu pihak. Dan kami memberikan kebebasan kepada teman-teman mahasiswa dan juga alumni, bahkan Pak Rektor pun ya juga selalu menyampaikan bahwa tidak pernah ada intervensi untuk kami teman-teman dosen maupun ini bahwa harus ikut nih apa kata pimpinan gitu kan, harus ikut nih apa kata enggak, silahkan. Itu tantangan terberat sebenarnya dalam proses penyelenggaraan. Nah yang itu salah satunya Pak. Kedua kemudian juga tantangan yang paling berat itu ya tadi, memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa. Teman-teman yang idealis ini mereka punya cara berpikir sendiri. Apalagi yang kemudian mohon maaf cara berpikir mereka itu agak pragmatis dan tidak terlalu menyenangi unsur-unsur dan hal-hal yang sifatnya dia politis tadi. Karena memang kalau kami di Visipol kebetulan gitu kan mahasiswa kami sangat dekat dengan dunia politik itu gitu loh. Nah, tetapi mahasiswa-mahasiswa yang lain di kampus kan belum tentu. Ada mahasiswa kesehatan, mahasiswa keguruan, ada fakultas agama Islam, kehutanan, teknik misalnya. Mereka tidak terlalu familiar dengan istilah itu. Bahkan masih banyak yang menganggap bahwa ini sih belajar politik gitu. Padahal di beberapa negara sebenarnya pendidikan politik itu adalah sesuatu yang memang benar-benar wajib, makanan pokok gitu. Bahkan ada wajib militer dan sebagainya. Itu kan untuk membangun semangat membangun identitas kita sebagai warga negara kan gitu. Bahwa kita harus cinta nih dengan negara kita gitu. Karena kalau kita tidak cinta dengan negara kita, ya bagaimana kemudian kita mau mengenal lebih dekat gitu kan negara kita. Jika saya sering tanya dengan teman-teman mahasiswa, kalau kalian itu tidak paham ya, dengan bangsa kita ini seperti apa, ya, maka saya nggak mungkin akan bertanya apa yang akan kamu lakukan untuk bangsa ini ke depan, karena kamu nggak kenal juga gitu loh. Jadi ya pertanyaan kedua itu menjadi pertanyaan sia-sia. Sama juga ketika saya sampaikan, kalau kamu tidak kemudian memikirkan dirimu sendiri dulu, saya juga nggak yakin bahwa kamu akan memikirkan nasib dan juga masa depan negara gitu. Karena banyak juga mahasiswa hari ini jangankan mikirin urusan negara Mbak, jangankan mikirin urusan politik, demokrasi ya, mikirin dirinya sendiri juga gitu. Nanti ke depannya dia setelah selesai kuliah ini mau kemana gitu, mau ngapain, itu nggak dipikirin gitu. Apalagi mau mikirin ini kan, beda dengan mahasiswa zaman dulu gitu. Misalnya berdirinya Budi Utomo itu sejarahnya kumpul-kumpul di dalam ruang kelas, berdirilah Budi Utomo karena kepedulian gitu kan terhadap persoalan bangsa dan juga melihat kondisi di mana masyarakat kita untuk mendapatkan pendidikan sulit, mendapatkan kesehatan sulit. Itu mahasiswa tuh kumpul-kumpul gitu kan, jadi Budi Utomo, Hari Kebangkitan Bangsa gitu. Nah, sekarang mahasiswa kumpul-kumpul ngapain gitu loh. Jadi nah itu yang kemudian kita, ini tantangan besar sebenarnya. Mahasiswa jumlahnya banyak gitu kan, dan hari ini jumlah literatur itu juga melimpah, akses sangat mudah, tetapi kekayaan intelektual itu yang hari ini itu kita masih perlu dorong kembali. Artinya kita tidak bilang bahwa kekayaan intelektualnya rendah, tetapi harusnya gitu kan, ketika semua sumber daya yang mendukung agar orang ini bisa menjadi lebih baik itu tersedia, harusnya dia menjadi lebih baik dong. Ini sumber dayanya melimpah, tapi kalau kita tetap di sini aja kan sama saja gitu. Harusnya kalau sumber dayanya melimpah, maka kita juga harus sebanding lah bahasa berbanding lurus. Nah, itu yang juga menjadi tantangan. Jadi ya memang kita akui agak cukup berat, tapi juga kita teruslah mencoba bahwa kalau kita tidak mulai, apalagi kemudian teman-teman mahasiswa itu juga bisa mendapatkan banyak hal dari walaupun dari 100% ketika kita libatkan dalam setiap proses kerjasama kita dengan Bawaslu misalnya itu kan dari pemantau independen,
walaupun tidak 100% mereka bersungguh-sungguh untuk terlibat gitu, tetapi dari 100% itu setidaknya ada yang kemudian juga benar-benar memanfaatkan peluang dan momentum itu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, aja sih. Oke. Jadi sobat Indeks, tadi perlu kita ketahui bahwa ternyata kampus juga banyak tantangan nih dalam menghadapi demokrasi di Indonesia ini. Misalnya tadi untuk bersikap netral, lalu bagaimana menumbuhkan pemahaman yang justru itu menjadi salah satu ya untuk mencapai demokrasi yang lebih baik. Ternyata itu yang cukup sulit. Oke, kita ngomongin nih kerjasama Bawaslu bersama UMPR nih Pak. Nah, kan tadi udah ada nih tantangan dalam menghadapi demokrasi. Adakah langkah-langkah yang bisa kita lakukan bersama nih Pak antara Bawaslu dengan kampus khususnya UMPR untuk menghadapi nih tantangan yang tadi kita lihat? Nah, sebenarnya kalau kita bicara kerjasama nih paling menarik Mbak, karena memang dari awal kita tidak komitmen kita bukan hanya sekedar tanda tangan di atas MOU ataupun di perjanjian kerjasamanya saja, tapi bagaimana kemudian adanya sinergitas, kolaborasi dan juga aktivitas action dari kedua belah pihak dalam rangka memang memberikan pemahaman kawan-kawan terhadap proses pemilu dan juga demokrasi. Makanya kemarin juga kita sempat bangun kerjasama juga dengan teman-teman penyelenggara. Itu mereka ruang lingkupnya adalah di pemilu 2024, pemilu serentak 2024. Tapi kami minta bahwa kita jangan hanya bicara di pemilu 2024 saja nih, karena saya yakin bahwa setelah pemilu 2024 pun banyak hal yang bisa kita lakukan gitu loh. Jadi bahkan kalau misalnya di teman-teman penyelenggara pemutahiran data pemilih itu juga bahkan sebelum proses, bahkan setelah proses kan juga harus terus updating kan. Jadi kalau kemudian ruang lingkup kerjasama itu dibatasi hanya kepada pemilu serentak 2024, maka akan menjadi sedikit nih program yang bisa kita buat. Makanya kemarin kami di fakultas, di tingkat universitas maupun di fakultas, dekan dan juga teman-teman di program studi, di lab itu sudah mencoba untuk bikin beberapa program yang nantinya bisa dijalankan bersama-sama dengan teman-teman di Bawaslu. Salah satunya memang yang biasa kita lakukan itu adalah di pemantau independen itu. Kita pengen teman-teman mahasiswa itu nanti terlibat dalam proses pemantauan itu. Dan juga sebenarnya ya kita pengennya ke depan itu teman-teman mahasiswa itu nanti bisa menjadi lebih berani dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena jujur saja di lapangan itu sebenarnya fungsi pengawasan itu akan menjadi lebih baik sebenarnya kalau semakin banyak laporan aduan dari masyarakat kan seperti itu daripada temuan kan. Karena kalau laporan dan aduan masyarakat ini menjadi lebih banyak, artinya partisipatifnya ini jalan gitu loh. Artinya teman-teman masyarakat, teman-teman mahasiswa ini memang benar-benar ikut mengawasi nih, bukan hanya sekedar nonton aja gitu loh. Makanya kita berharap memang dari proses pemantauan itu nanti juga, ya walaupun kita tidak berharap kemudian 2024 bakal banyak pelanggaran nih sehingga akan banyak, mudah-mudahan tidak ada pelanggaran misal seperti itu. Tetapi kalaupun ada, maka sekarang itu harus beranilah kemudian untuk menyampaikan apapun yang kemudian ditemui di lapangan. Nah, cuman yang menjadi persoalan nanti yang memang kita pengen gandeng teman-teman di Bawaslu dan juga teman-teman penyelenggara pemilu itu adalah bagaimana kemudian kita memberikan edukasi secara bertahap dan konsisten kepada teman-teman mahasiswa terkait dengan mekanisme penyampaian laporan dan sebagainya. Ya, karena ini juga yang kadang-kadang tidak diketahui oleh masyarakat secara umum maupun teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang ya mereka tahu nih bahwa ada pelanggaran, tapi ini bagaimana sih cara melaporkannya gitu, atau apa saja nih harus dipenuhi supaya laporan ini bisa diterima, syarat dan ketentuannya seperti apa. Nah, itulah nanti yang kemudian juga kita bisa bangun kerjasama itu, apakah nanti melalui sosialisasi dan juga pelatihan-pelatihan gitu kan, ataupun ya tadi misalnya kami juga dalam waktu dekat akan segera launching untuk sekolah politik bagi teman-teman mahasiswa itu, yang nantinya juga akan diisi oleh teman-teman dari penyelenggara pemilu termasuk juga Bawaslu. Dan juga mungkin nanti ada beberapa, ini kan teman-teman BEM juga mau menyelenggarakan pemilihan gubernur BEM.
kita coba minta dengan teman-teman BEM kemarin, Pak Dekan itu minta bahwa proses pemilihan itu nanti paling tidak seperti miniatur proses pemilihan yang ada, untuk memberikan edukasi dan pengalaman teman-teman sebenarnya proses pemilihan itu loh seperti ini, walaupun hanya dalam lingkup di kampus saja. Nah itu nanti mungkin juga kemarin kita bisa minta tolong nanti dengan teman-teman di penyelenggara di Bawaslu untuk memberikan edukasi-edukasi itu pada teman-teman mahasiswa. Selebihnya memang kami juga siap nih ketika teman-teman mahasiswa ataupun dosen-dosen muda ini nanti dilibatkan dalam berbagai macam program dan juga kegiatan apapun itu. Jadi kita biar bisa sama-sama jalan kerja. Jadi apapun yang bisa dilakukan maka kita coba lakukan bersama. Karena kami juga pengen melihat bahwa pemilu 2024 itu serentak yang merupakan pesta besar ya, hajatan besar gitu kan. Ini kita memang benar-benar pengen lihat nih benar-benar sukses, sama-sama sukses. Kita pengen melihat teman-teman di penyelenggara di Bawaslu di KPU itu setelah proses itu bisa tersenyum lebar gitu. Bukan kemudian justru tambah pusing gitu kan karena ngurusin banyak hal gitu loh. Biasanya kan proses pemilihan sudah selesai tapi teman-teman di Bawaslu dan KPU juga masih nih kan. Nah kami juga berencana untuk membuat beberapa kegiatan yang nantinya mungkin bisa mengundang seluruh paling tidak nanti beberapa teman-teman dari partai politik misalnya untuk ikut menyampaikan gitu kan misi atau apapun itu, sehingga yang menjadi tujuan sebenarnya dari proses pemilu ini bagi semua pihak itu apa sih gitu, karena mereka kan juga punya kepentingan di situ, sehingga ini benar-benar bisa menjadi satu momen edukasi yang besar untuk teman-teman mahasiswa. Karena dulu kita juga pernah nih ketika proses pilgub misalnya kita undang semua calon, kemudian ada tim panelisnya dari berbagai kalangan, ada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan mahasiswa, untuk kemudian berdiskusi dan dialog dengan masing-masing pasangan calon. Dan itu diliput begitu. Jadi ini kan semacam ya kalau dibilang debat terbuka tidak juga debat terbuka, hanya dialog, tapi yang kemudian bisa memberikan gambaran kepada masyarakat juga mahasiswa bahwa ini loh sosok-sosok yang akan dipilih gitu. Hanya waktu itu kita pernah menyelenggarakan itu. Itu salah satu cara juga strategi-strategi yang nanti mungkin akan kita coba lakukan bersama-sama. Dan kita juga akan tetap patuhi nih rambu-rambu dari Bawaslu misalnya. Oh hal-hal yang semacam ini tidak boleh nih gitu kan. Karena dulu juga pernah gitu loh. Makanya kita bersurat nih ke Bawaslu. Ada kunjungan ya dari salah satu ini yang pengen bersurat, pengen berkunjung silaturahim. Tapi karena kita ini juga ragu-ragu nih hal ini diperbolehkan enggak nih gitu kan. Makanya kita bersurat lagi ke Bawaslu, minta pertimbangan, dan kata Bawaslu tidak boleh. Tidak. Jadi kami juga punya bahasa halus untuk menolak hal itu gitu loh. Hal semacam itu. Jadi banyak nih ya Pak kedepannya kerjasama yang akan kita lakukan. Semoga ini cepat terrealisasi. Cepat terrealisasi. Ya, asal sanggup aja kan. Semoga sanggup nih Pak. Oke, mungkin ini terakhir Pak. Adakah catatan khusus bagi penyelenggara pemilu untuk menyongsong pemilu serentak tahun depan? Untuk teman-teman penyelenggara pemilu, ini kan hajatan besar, memang satu momentum yang memang dari beberapa tahapan yang sudah dilakukan pilkada serentak ini yang memang paling besar, paling mungkin menyita waktu, energi yang sangat ekstra sekali, apalagi di tengah pandemi yang juga masih belum selesai, masih ada Omikron lagi. Kalau kita lihat berita juga informasi, kasusnya juga semakin hari masih semakin bertambah meningkat kan, walaupun juga masih belum ini apakah ini seberbahaya dengan varian sebelumnya, varian Delta itu. Nah, tetapi ya memang kita juga melihat teman-teman penyelenggara hari ini juga sangat ekstra sekali, akan mempersiapkan di jauh-jauh hari dengan berbagai macam time schedule yang memang benar-benar terukur dan ini ya, sehingga ya kami juga berharap bahwa paling tidak
ya dalam hal proses penyelenggaraan pemilu ini ke depan, bukan hanya kemudian memikirkan keberhasilan proses penyelenggaraan pemilu saja, tapi juga perlu kemudian untuk memikirkan bagaimana sistem dan juga cara kerja yang kemudian tidak terlalu memforsir teman-teman di penyelenggara itu. Karena kita sangat memahami bahwa yang dilakukan teman-teman bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang walaupun bukankah dulu juga begini, tetapi ini kan tantangannya sangat berbeda, ya. Apalagi kemudian kondisi geografis kita di Indonesia, ya. Di Kalimantan Tengah sendiri juga begitu sulit begitu kan, teman-teman di pengawas pun juga dengan jumlah personil yang cukup, kalau dibilang terbatas ya bahkan mungkin sangat terbatas begitu kan. Nah tetapi itulah, maka dalam proses perekrutan tenaga ad hoc ya, ini yang kemudian perlu fokus yang lebih lebih ekstra. Jadi kita bagaimanapun juga kita berharap bahwa nanti tenaga-tenaga ad hoc yang kemudian membantu dalam proses penyelenggaraan itu adalah orang-orang yang dia juga paham bagaimana sistem dan mekanisme aturan yang berlaku dalam proses penyelenggaraan pemilu, memiliki daya tahan atau ketahanan fisik dan mental juga baik, gitu kan, sehingga setiap proses itu bisa tersupport dengan baik. Makanya juga teman-teman perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah juga kita berharap sebenarnya kita punya nih sumber daya yang bisa kita kita berdayakan, tapi kita manfaatkan untuk membantu teman-teman di penyelenggara, ya. Tapi kita juga mendapatkan manfaat, yaitu manfaatnya adalah pengalaman bagi teman-teman mahasiswa. Kalau di UMP, insya Allah teman-teman dosen muda ini juga mereka siap untuk dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Karena memang agak berat sih kalau kita lihat ya, apalagi di kecamatan-kecamatan yang cukup jauh, kadang-kadang juga di satu sisi orangnya cuma sedikit, gitu kan, DPD-nya sedikit, mau nggak diselenggarakan juga ya mereka punya hak gitu kan, harus dilayani gitu loh, tapi akses dan ininya begitu luar biasa, tantangannya juga luar biasa. Nah sehingga juga masyarakat pun harus bisa memaklumi gitu bagaimana kemudian tantangan yang harus dihadapi oleh teman-teman penyelenggara. Nah, tetap semangat. Saya yakin teman-teman ini tahan banting semua gitu. Sudah paripurna lah untuk persoalan itu gitu. Baik Pak, jadi Sobat Indeks Bawaslu, itu tadi topik kita tentang peran kampus kawal demokrasi. Jadi partisipasi masyarakat itu sangat penting sekali, khususnya kampus, di mana di situ menjadi wadah lahirnya pemilih-pemilih pemula. Jadi mahasiswa, ayo kita sukseskan pemilu serentak tahun 2024 nanti. Saya mengucapkan terima kasih sekali Pak atas kesempatan kali ini bisa berbincang. Semoga ilmunya sangat bermanfaat sekali. Amin. Semua yang nonton ya. Saya Muhammadiyah Siregar undur diri beserta kru. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak juga pihak kampus, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Siap.